guys, kembali lagi dengan saya Ruli Matiune. Pada saat ini saya akan menjelaskan sebuah materi menggunakan metode Topsis dari materi sistem pengambilan keputusan. Oke, langsung saja. Oke, untuk membantu masyarakat, pemerintah secara rutin menyalurkan dana bantuan COVID. Dana bantuan ini diprioritaskan diberikan kepada masyarakat dengan golongan tidak mampu. Setiap 3 bulan Politeknik Lingkungan 7 mendapat bantuan sebesar 5 juta rupiah. Pendapatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Politeknik Lingkungan 7 bulan ini dapatkan 5 keluarga yang kondisi rumahnya sudah tidak layak dihuni, yaitu rumah keluarga Matiun, Tampi, Pebutungan, Payau, Menansang. Dan kriteria yang digunakan Kepala Desa untuk melakukan pemilihan keluarga mana yang berhak mendapatkan bantuan ada 5, yaitu penghasilan per bulan yang mendekati 100.000, tanggungan keluarga, kerusakan rumah, status rumah, komunikasi atau peran aktif dari keluarga tersebut. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, menentukan kriteria dan sifat. Seperti ini, kriteria C1 yaitu penghasilan per bulan, mempunyai sifat kos dan mempunyai bobot 5. C2, tanggungan keluarga, mempunyai sifat benefit, mempunyai bobot 4. C3, mempunyai sifat benefit, bobot 4. C4, mempunyai sifat benefit, bobot 5. C5, mempunyai sifat benefit, bobot 3, sehingga terjadi kecocokan rating seperti ini. Oke, saat ini kita akan menentukan matriks keputusan ternormalisasi dengan menggunakan rumus yang di atas ini. Seperti di bawah ini, Xn sama dengan akar dari 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4,5 pangkat 2 ditambah 3,5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 8,155 yang mempunyai hasil dan dibagikan dengan R11 4 mendapatkan hasil 0,490. 8,155 dibagi dengan R21 yaitu 3 sama dengan 0,368. Hasil 8,155 dibagi dengan R31 yaitu 4,5 mendapatkan hasil 0,552. Hasil 8,155 dibagi dengan nilai R41 3,5 mendapatkan hasil 0,429. Hasil dari 8,155 dibagi dengan R51 sama dengan 3 bagi 8,155 menghasilkan 0,368. Begitu juga dengan C2, C3, C4, dan C5. Selalu dibahagikan dengan hasil yang pada rumus di atas ini. Setelah semuanya dijumlahkan, maka matriks ternormalisasi R C1 menjadi 0,490. Setelah dijumlahkan semuanya, matriks ternormalisasi R C1 menjadi 0,490, 0,368, 0,552, 0,429, 0,368.
C2 menjadi 0,52, 0,263, 0,656, 0,394, 0,263. C3 menjadi 0,474, 0,474, 0,316, 0,474, 0,474. C4 menjadi 0,490, 0,490, 0,196, 0,490, 0,490 menjadi 0,57, 0,338, 0,57, 0,57, 0,338. Kita masuk pada selanjutnya, perkalian antara bobot dengan nilai setiap atribut matriks R dengan bobot 5, 4, 4, 5, 3. Sehingga hasilnya menjadi pada C1 menjadi 2,45, 1,48, 2,76, 2,145, 1,84. Di C2 menjadi 2,1, 1,052, 2,624, 1,576, 1,052. C3 menjadi 1696, 1896, 1264, 1896, 1896. C4 menjadi 2,5, 2,5, 0,98, 2,45, 2,45. Dan C5 menjadi 1,521, 1,041, 1,521, 1,521, 1,041. Oke, selanjutnya kita akan menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif. Kriteria C1 mempunyai sifat kriteria cos. Nilai maksimumnya yaitu 1,84, nilai minimum 2,76. Kriteria C2 mempunyai sifat kriteria benefit, maksimumnya 2,624, minimumnya 1,052. Kriteria C3 mempunyai sifat kriteria benefit, nilai maksimumnya 1,896, minimumnya 1,264. Kriteria C4 mempunyai sifat kriteria benefit, maksimumnya 2,45, minimumnya 0,98. Kriteria C5 mempunyai sifat kriteria benefit, nilai maksimum 1,521, minimumnya 1,014. Selanjutnya kita akan menentukan jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dengan rumus yang ada pada saat ini. Positif. Contohnya seperti D1 plus sama dengan akar dari 2,45 kurang 1,84 pangkat 2 ditambah 2,1 kurang 2,624 pangkat 2 ditambah 1,896 kurang 1,896 pangkat 2 ditambah 2,45 kurang 2,45 pangkat 2 ditambah 1,521 kurang 1,521 pangkat 2. Hasilnya yaitu 0,807. Begitu juga seterusnya sampai pada D1 plus. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu menentukan nilai
preferensi untuk setiap alternatif dengan menggunakan rumus VI sama dengan DI bagi D min ditambah D plus, yang seperti yang terjadi pada V1. Nilai ini 2,004 bahagi 2,004 ditambah 0,807 sehingga mendapatkan hasil 0,713. V2 1,846 bahagi 1,846 ditambah 1,655 sama dengan 0,527. V3 1,655 bahagi 1,655 ditambah 1,846 hasilnya menjadi 0,473. V4 1,863 bahagi 1,863 ditambah 1,094 hasilnya menjadi 0,630. Dan yang terakhir V5 1,846 bahagi 1,846 ditambah 1,655 hasilnya menjadi 0,527. Nah, dari nilai di atas ini maka perankingan hasil yang terbesarlah yang lebih dulu mendapatkan dana bantuan COVID, dengan yang mendapat nilai terbesar yaitu V1. V1 pada tabel kita di sini terdapat yaitu keluarga Peputungan. Oke, selamat kepada keluarga Peputungan Payo.